Mungkin kalian udah lihat judul dari video ini. Ya, bener, aku menemukan dan aku melihat sendiri penjaga Al-Quran. Sosok makhluk penjaga Al-Quran yang ternyata udah pernah ditemukan sama manusia pada abad ke-20. Nah, jadi gimana ceritanya kok bisa aku menemukan dan melihat sendiri ya penampakan sesosok penjaga Al-Quran ini. Jadi aku pengen cerita di sini, silahkan didengarkan ceritaku. Jadi ceritanya pas aku lagi bosen dan gak ngapa-ngapain, aku bingung mau ngapain, dan akhirnya aku kepikiran buat cari buku-buku random untuk aku baca sendiri. Dan kemudian ketika aku membaca beberapa buku, aku menemukan satu buku yang lumayan menarik buat aku sendiri. Dia adalah buku Renungan Kalbu tulisan Dr. Muhammad Ali Basha. Akan tapi ketika aku membaca bukunya, ternyata yang aku baca itu di luar dugaan, dan aku menemukan satu topik yang lumayan menarik yang sebenarnya bukan poin atau inti dari bukunya, akan tetapi topik itu membuat aku menarik dan membuat aku mencarinya lebih dalam. Singkat cerita, ketika aku selesai membaca buku itu, aku masih kepikiran tentang hal itu, dan akhirnya aku mencari tahu lebih dalam tentang apa yang aku baca di buku itu. Ya, yang aku cari itu adalah tentang penjaga Al-Quran. Dan penjaga Al-Quran ini ternyata baru muncul, baru terlihat oleh sosok manusia pada abad modern atau pada abad ke-18 sampai ke abad 20. Dan apakah penjaga Al-Quran itu? Ternyata penjaga Al-Quran itu adalah angka 19. Bukan penjaga yang pakai AK-47 atau pakai tombak ya. Jadi dalam surat Al-Mudaththir disebutkan alaiha tis'ata asyar. Di dalamnya ada 19 penjaga. Dan kemudian di ayat setelahnya dijelaskan bahwasanya itu adalah jumlah malaikat yang menjaga neraka untuk memberikan keyakinan bagi orang-orang mukmin dan juga untuk menjadi ujian bagi orang-orang Nasrani dan Yahudi. Akan tetapi yang janggal adalah bagaimana mungkin jumlah malaikat yang belum bisa kita lihat bisa menjadi ujian bagi mereka dan bisa menjadi keyakinan bagi kita. Inilah yang memunculkan teori bahwasanya angka 19 adalah angka penjaga Al-Quran. Dan untuk penjelasannya, mari kita jelaskan lebih dalam. Kenapa bisa angka 19 jadi penjaga Al-Quran? Kan dia gak pegang tombak, dia fisiknya gak kuat, bahkan gak punya fisik. Jadi bagaimana cara kerja angka 19 bisa menjadi sebagai angka penjaga? Nah, simpelnya banyak hal dalam Al-Quran ada kaitannya dengan angka 19. Jadi aku bakal kasih tahu kalian sedikit dari contohnya. Coba kalian hitung ada berapa jumlah huruf dalam kata Bismillah. Oke teman-teman, sesuai dengan janji kita tadi ya, aku bakal ngejelasin kenapa angka 19 bisa menjadi sebagai angka penjaga dalam Al-Quran. Nah, jadi kita bermula dari permulaan setiap kita ingin baca surah. Kita tuh baca apa? Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalian bisa hitung sendiri jumlah huruf dalam kata Bismillahirrahmanirrahim itu, dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu ada 19 huruf. Oke? Jadi ini Bismillah ya. Dan kemudian ya, dalam Al-Quran itu ada 114 surah, yang dimana 114 ini kita bisa mendapatkannya dari mengkalikan angka 19 ya, dikali 6 ya, kita bisa mendapatkan 114 ya. Begitu juga dengan jumlah Bismillah. Jumlah Bismillah dalam Al-Quran itu ada 114 ya. Jadi buat yang bilang, oh tapi kan bang, surat At-Taubah gak ada bismillahnya ya, jadi walaupun surat At-Taubah gak ada bismillahnya, tapi dalam surat An-Naml ada 2 bismillah ya. Jadi pertama bismillah yang sebelum surat, kemudian yang kedua ada bismillah ya di salah satu ayat di dalam surat An-Naml. Jadi jumlah bismillah dan juga jumlah surat dalam Al-Quran itu semuanya ada kaitannya dengan angka 14 ya. Nah kemudian ya, kita ke yang lain lagi. Aku bakal nyarikan 2 contoh lagi ya. Yang pertama ada surat Yasin. Ya, kalau kalian tahu surat Yasin itu diawali dengan huruf ya dan sin. Oke. Jadi huruf ya dan sin ini jumlahnya ada 285, yang berarti surat Yasin ini mempunyai hubungan dengan angka 19, yaitu jika angka 19 dikalikan menjadi 15 sama dengan 285. Oke. 285. Oke. Nah, kemudian satu lagi kita ambil contoh
Kita ambil contoh adalah surat Al-Baqarah ya. Surat Al-Baqarah diawali dengan huruf alif, lam, dan mim. Sedangkan total dari jumlah huruf ini dalam surat Al-Baqarah itu ada 9.899. Yang dimana angka 9.899 ini bisa kita dapatkan dari angka 19 jika dikalikan dengan angka 521. Yang berarti 19 adalah akar angka dari maksudnya 9.899 itu adalah akar angka dari 19. Ya. Jadi itu ya. Jadi basically angka 19 ini selalu ada hubungannya dengan angka-angka atau bahkan dengan peristiwa ya. Akan tetapi kalian bisa baca sendiri dari screen nanti aku kasih, atau kalian bisa klik deskripsi di video ini, kalian bisa lihat apa aja sih ya angka 19 yang ada kaitannya dengan kalimat-kalimat dalam Al-Quran atau kejadian-kejadian dalam Al-Quran. Nah, jadi teman-teman, itulah alasan kenapa angka 19 itu bisa menjadi angka penjaga ya dalam Al-Quran. Karena dalam banyak sekali angka dalam Al-Quran itu pasti ada ya kaitannya dengan angka 19. Nah, dan perlu kalian ketahui, penemu dari teori ini itu adalah Rashad Khalifa, seorang muslim yang lahir di Mesir, bukan muslim lahir di Mesir, akan tetapi muslim berkebangsaan Mesir, dan juga dia seorang muslim yang tinggal di Amerika ya. Pada tahun 1935 dia lahir, dan kemudian dia menemukan kode rahasia ini pada tahun 1974. Nah, jadi kode ini dinamakan dengan kode common denominator ya. Nah, jadi awalnya hasil studinya ini diremehkan sama orang-orang. Banyak sekali orang-orang yang meremehkan studinya dia, hasil perhitungannya dia. Bahkan sampai seorang ahli matematika yang paling terkemuka pada saat itu, yaitu Martin Gardner sekalipun ya mengkritisi dia dengan teorinya yang terkesan hanya asumsi ya. Nah, akan tetapi ya setelah 3 tahun kemudian ya, karena dia konsil di bidang studi agama, itu baru mengakui dan baru mengangkat penemuannya ini ya setelah terbukti kebenarannya oleh mereka, dan kemudian akhirnya dapat apresiasi besar di publik ya 3 tahun setelah penemuan itu. Nah, kemudian pada tahun 1983 barulah kemudian banyak sekali media yang membicarakan tentang penemuan ya Rashad Khalifa ini. Jadi sampai majalah-majalah bisa Amerika Serikat, bahkan majalah-majalah sains ya, bahkan Komite Sains Amerika pada saat itu menganggap bahwasanya ini adalah penemuan yang layak untuk diangkat ya. Nah, tetapi selain itu ya, masih banyak juga orang yang sering mengkritisi teorinya dia ini ya, dari kedua belah pihak, dari non muslim bahkan orang muslim sendiri ya. Termasuk salah satu orang yang sangat intens dalam mengkritik beliau ini, dalam mengkritik Rashad Khalifa ini adalah Abu Aminah Bilal Philip ya. Dia menilai bahwasanya Khalifah ya itu banyak melakukan kecurangan dalam analisanya ya. Jadi sebenarnya kalau katanya si Abu Aminah ini ya, itu banyak kecurangan yang dilakukan oleh sama Khalifah dalam meneliti ya. Dan ini dirangkum dalam satu bukunya Abu Aminah tentang kecurangannya dia atau kesalahan perhitungannya dia, yaitu bukunya aku bakal kasih judulnya di atas sini atau di box ini ya. Nah, jadi ya Rashad Khalifa itu perlu kalian tahu juga bahwasanya Rashad Khalifa itu dia dianggap sebagai nabi oleh beberapa pengikutnya menganggap dia sebagai nabi. Dan kemudian Rashad Khalifa ini dia kontroversinya dia itu menolak ya surat Toha dua ayat terakhir dari surat Toha. Jadi beliau ini ya memegang keyakinan bahwasanya 2 ayat terakhir dari surat At-Taubah, surat At-Taubah itu adalah surat palsu, adalah ayat yang palsu. Setelah ya kematiannya pun, bahkan ketika dia meninggal pun, dia tetap berkeyakinan bahwasanya akhir dari surat At-Taubah itu adalah ayat yang palsu ya. Jadi seperti itu. Jadi ya buat kalian kalau misalnya mau percaya dengan teori ini atau menganggap teori ini adalah sebuah keajaiban, kalian bisa ya percaya, atau kalau misalnya kalian hidup ini hanyalah sebuah asumsi, kalian bisa juga anggap itu sebuah asumsi ya. Itu jadi pilihan kalian sendiri. Nah, buat kalian yang
penasaran dan pengen tahu ya, banyak sekali angka 19 yang berkaitan dengan angka-angka di Al-Quran atau peristiwa-peristiwa di Al-Quran. Kalian bisa lihat lebih banyak lagi ya, tadi aku cuma sebutin 5 contoh, kalian bisa lihat lebih banyak lagi di link di kolom deskripsi.